Hai anak-anak ibu sekalian, jumpa lagi dengan ibu masih di sejarah peminatan. Oke, seperti yang kamu lihat di slide ibu yang pertama ini, kita masih di judul besar kita yaitu Respon Internasional Terhadap Kemerdekaan RI. Tetapi kita akan masuk subjudul baru, baru bagian judul yang sama, yaitu pengakuan KMB terhadap kemerdekaan RI. Jadi KMB dan pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan RI. Di pertemuan sebelumnya, kan pertemuan minggu semalam kita libur. Jadi pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana respon PBB terhadap kemerdekaan RI. Oke. Sebelum kita masuk bagaimana KMB dan terhadap pengakuan kemerdekaan RI, kita bahas pengertian KMB. KMB adalah Konferensi Meja Bundar, adalah konferensi yang dilakukan oleh Belanda dan Indonesia di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus tahun 1949 sampai 2 November tahun 1949 yang terjadi di gedung Parlemen Belanda. Latar belakang didirikannya KMB atau terjadinya Konferensi Meja Bundar itu adalah yang pertama, kegagalan dari usaha Belanda untuk meredam kemerdekaan RI dengan kekerasan. Jadi ini dilatar belakangi karena orang-orang Belanda yang terlalu keras atau yang ingin menjajah Indonesia kembali. Jadi itu merupakan salah satunya. Baru selanjutnya tindak lanjut dari semua perundingan yang pernah dilakukan di Indonesia dengan Belanda. Contoh, perundingan Linggarjati, perundingan Rempil, Royen-Royen, dan juga perjanjian inter-Indonesia-Belanda. Banyak perjanjian-perjanjian pasca kemerdekaan yang terjadi antara Belanda dengan Indonesia. Tetapi perjanjian-perjanjian tersebut tetap dilanggar oleh Belanda karena Belanda tidak puas dengan hasil perjanjian. Sedangkan orang Indonesia salah memahamkan hasil perjanjian seperti itu. Jadi ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian-perjanjian yang dilakukan. Tujuan dari dilakukannya KMP yang pertama untuk memperoleh pengakuan kedaulatan Indonesia dari Belanda. Yang kedua untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda, yaitu agresi militer Belanda 1, agresi militer Belanda 2 dan lain-lain. Selanjutnya untuk menjadikan negara Indonesia adalah negara yang benar-benar merdeka dan bebas dari Belanda. Selanjutnya pembentukan perwakilan Indonesia dan peserta yang hadir di KMP atau Konferensi Meja Bundar. Yang pertama, pembentukan perwakilan Indonesia di KMP. Pada tanggal 4 Agustus tahun 1949, pemerintah RI menyusun delegasi untuk menghadiri KMP yang terdiri dari ketua itu diketuai oleh si Muhammad Hatta, wakil presiden kita pada saat itu. Anggotanya adalah Mr. Royen. Inilah si Royen itu Mr. Royen. Itu adalah perjanjian Royen yang diwakilkan dari Indonesia. Jadi dia dijadikan anggota karena dia adalah yang menandatangani perjanjian Royen. Jadi yang selanjutnya si Profesor Dr. Supomo, Dr. Lemena, Mr. Ali S, dan Mr. Suryo Hadinoto, dan banyak lagi. Kamu perhatikan saja di slide ibu. Yang kedua, peserta yang hadir dalam KMB itu pesertanya dari negaranya, maksudnya peserta negara-negara yang mana saja yang hadir dalam KMB. Dari Indonesia itu diwakili Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Roem, dan Profesor Dr. Supomo. Sedangkan dari BFO atau negara federal bentukan Belanda di Indonesia itu si Sultan Hamid II. Yang baru dari Belanda itu si Mr. Van Marseven. Sedangkan dari UNCI atau kalau UNCI ini perwakilan dari KTN sebelumnya yang diganti menjadi UNCI KTN Konferensi 3 negara, yaitu Belgia mewakili Belanda, Australia mewakili Indonesia, Amerika Serikat sebagai pihak netral atau penengah. Jadi dia dihadiri oleh Secretly, namanya agak sulit. Baru selanjutnya hasil dari perundingan atau hasil dari Konferensi Meja Bundar. Yang pertama, Belanda harus mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan
berdaulat. Yang kedua, pengakuan kedaulatan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember tahun 1949. Jadi diberikan batas waktu dari November ke Desember supaya Belanda memberikan kemerdekaan penuh terhadap Indonesia. Baru selanjutnya, masalah Irian Barat diadakan pada perundingan lagi pada waktu 1 tahun. Jadi masalah Irian Barat yang sebelumnya belum bagian dari Indonesia itu akan dirundingkan kembali setelah 1 tahun pengakuan Belanda dirundingkan lagi setelah 1 tahun dari konferensi meja bundar yang telah dilaksanakan, seperti itu. Baru selanjutnya, antara Republik Indonesia Serikat atau RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda. Jadi ada hubungan dalam negeri Indonesia Belanda, tetapi dikepalai oleh Raja Belanda atau Ratu Belanda. Selanjutnya, kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dan beberapa akan diserahkan beberapa dari kapal tersebut diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS. Selanjutnya, tentara Belanda harus ditarik mundur dan tentara KNIL inilah tentara bentukan Belanda di Indonesia, dibubarkan dengan catatan para anggota yang diperlukan bekas anggota KNIL ini akan dimasukkan ke tentara Indonesia, gitu, tentara Indonesia. Jadi anggota bekas dari KNIL ini dijadikan lagi atau dimasukkan kembali ke TNI, seperti itu. Dampak dari perundingan meja bundar atau konferensi meja bundar. Yang pertama, Belanda, dampak positifnya. Kita lihat dari dampak positif pertama, yaitu Belanda mengakui Indonesia atau penyerahan kedaulatan. Jadi dampak positif bagi Indonesia itu Belanda harus mengakui kita adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Tidak ada lagi ikut campur Belanda di pemerintahan Indonesia. Baru selanjutnya, konflik Belanda dan Indonesia dapat segera diakhiri dan pembangunan akan segera dilakukan. Jadi setelah kita dimerdekakan atau diberikan kemerdekaan penuh oleh Belanda, jadi pemerintah kita, pemimpin kita, presiden kita sudah bebas membangun negara kita, seperti itu, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dampak negatifnya, tadi sudah positif, jadi sekarang dampak negatifnya. Irian Barat belum menjadi bagian dari Indonesia. Jadi dari tadi hasil perundingan atau konferensi meja bundar itu pada konferensi tersebut Papua atau Irian bukan bagian dari Indonesia karena akan dirundingkan 1 tahun kemudian. Jadi Irian Barat atau Papua itu menjadi bagian Indonesia pada tahun 1969. Berarti ada berapa tahun? Kamu hitung dari 45 sampai 69, berapa tahun Irian atau Papua baru masuk ke Indonesia, seperti itu. Alasan Belanda menunda penyerahan Irian Barat ke Indonesia. Alasannya, pertama, Irian Barat kaya akan bahan tambang. Itu sampai sekarang pun Irian itu adalah negara yang bagian dari Indonesia yang paling banyak bahan tambang. Sampai sekarang ada PT Freeport milik Amerika Serikat, itu sampai sekarang beroperasi di sana karena hasil emas di dalam tanah Papua itu sangat banyak, makanya Papua itu dikatakan mutiara hitam. Selanjutnya, Irian Barat akan dijadikan basis penyebaran agama Kristen di wilayah Asia Pasifik. Jadi karena sampai sekarang kita lihat hampir 70% orang Papua itu beragama Kristen karena mereka masih dijadikan basis oleh negara Belanda sebagai penyebaran agama Kristen sampai tahun 1969. Jadi sangat lama, makanya mereka kebanyakan beragama Kristen, seperti itu. Selanjutnya, menjaga kehormatan Belanda di mata dunia. Itu menjaga maksudnya, jadi kalau Belanda hari itu semua menyerahkan Indonesia sekalian merdeka dan menyerahkan Papua, berarti Belanda lemah. Jadi orang itu menjaga jati dirinya, menjaga harga dirinya, mereka tidak mau memberikan
Papua kepada Indonesia berbarengan dengan kemerdekaan Indonesia, seperti itu. Selanjutnya, Irian Barat ini menjadikan negara boneka Belanda. Ya, supaya orang Belanda datang lagi ke Indonesia, Irian Barat ini dijadikan sebagai basisnya atau sebagai tempat persinggahan yang bisa diotak-atik oleh Belanda. Baru selanjutnya, penyerahan kedaulatan kepada RI. Setelah KMB dilaksanakan, dilakukan penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia itu pada tanggal di dua tempat. Yang pertama pada tanggal 27 Desember 1949 itu di Indonesia. Baru pada tanggal 23 Desember tahun 1949 itu wakil Indonesia berangkat ke Belanda. Terjadi penyerahan kedaulatan Indonesia di Belanda itu diwakili dari Indonesia itu si Muhammad Hatta, sedangkan wakil dari Belanda dalam penyerahan kekuasaan dan kedaulatan Indonesia sepenuhnya kepada Indonesia itu Ratu Juliana dan Perdana Menteri Dr. Willem Drees dan Menteri Seberang Lautan Mr. A.M.J. Sessions. Sedangkan di Indonesia kan tadi dua tempat di Belanda itu terjadi 27 Desember, di Indonesia itu di 23 Desember, di Indonesia 27 Desember di tahun yang sama, yaitu tahun 1949. Sedangkan di Indonesia penyerahan kekuasaan wakil yang terjadi di Indonesia wakilnya yaitu Sultan Hamengkubuwono IX. Sedangkan wakil dari Belanda itu A.H.J. Lovik. Jadi penyerahan kekuasaan atau kedaulatan penuh ke tangan Indonesia ini terjadi di dua tempat dengan dua tanggal yang berbeda. Sedang di Indonesia penyerahan kekuasaan dilakukan pada tanggal 27 Desember tahun 1949 dan di Belanda itu terjadi 23 Desember tahun 1949. Jadi penyerahan kekuasaan di Belanda terjadi di Indonesia pun terjadi seperti itu. Jadi dilakukan di dua tempat seperti itu. Oke, cukup sekian yang Ibu jelaskan. Mungkin cukup jelas. Dan ini adalah topik terakhir di bab kita atau pembahasan kita dengan judul yang sama. Minggu depan kita akan membahas tentang mungkin tentang teknologi di Indonesia seperti itu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you. Goodbye.